Halo guys, assalamualaikum. HP 4 jutaan sekarang ini memang banyak banget yang bagus-bagus, tapi Tech-in ada rekomendasi HP dengan kualitas terbaik di harga segini. Pilihan kali ini jelas bakal cocok untuk semua orang, utamanya buat kalian yang nyari HP berperforma tinggi tanpa khawatir bakal cepat lemot. Bahkan sektor kamera juga sangat bisa diandalkan buat kamu yang pengen bikin konten pakai HP. Maka dari itu langsung aja subscribe dan berikut ini 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik untuk saat ini. Yang pertama, iQOO Z9 5G. HP yang desainnya udah ngikut flagshipnya ini punya performa kenceng dari chipsetnya yaitu Snapdragon 7 Gen 3 dan ditandemin RAM hingga 12GB serta internal 256GB. Mainin PUBG settingan smooth ekstrim pun sangat stabil di 60 fps karena memang performa yang dihasilkan bisa lebih dari itu. Bahkan gyroscope-nya udah hardware dan speakernya juga udah stereo. Lalu layar bezel tipisnya ini pakai AMOLED 6,78 inci. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 144Hz yang udah sangat mulus buat main game maupun sekedar scrolling TikTok. Untuk daya tahan baterainya juga bagus dengan kapasitas 6000 mAh dan support fast charging 80 watt yang bisa ngisi dari 1-100% dalam waktu 50 menit aja. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel ditemani lensa depth dan kamera selfie 8 megapiksel. Jadi memang cukup disayangkan HP ini tidak punya lensa ultra wide. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi beserta harganya. Yang kedua, Redmi Note 13 Pro 5G. HP ini punya keunggulan di bagian fotografinya dengan mengusung kamera utama 200 megapiksel bersensor Samsung ISOCELL HP3. Ditemani kamera ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Ada juga fitur OIS di kamera utamanya yang akan menstabilkan gambar maupun perekaman videonya yang udah bisa sampai 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Lalu performa HP ini juga udah termasuk bagus pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 dan disokong RAM 8GB serta storage 256GB. Layar 6,67 inci ini pakai panel AMOLED resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz dan diproteksi Corning Gorilla Glass Victus. Untuk baterainya 5100 mAh dengan fast charging 67 watt yang bisa ngisi penuh dalam 44 menit aja. Fitur tambahan lainnya meliputi speaker yang udah stereo, ada NFC dan infrared blaster, gyroscope-nya hardware dan punya sertifikasi IP54 juga. Sedangkan yang jadi poin minusnya adalah gak punya slot tambahan untuk kartu SD. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang ketiga, Realme 13 Plus. HP barunya Realme ini punya nilai jual utama pada performanya yang diklaim udah level turnamen. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 7300 Energy yang mana juga digunakan di HP Oppo yang harganya 9 jutaan. RAM-nya sendiri 12GB dengan penyimpanan 256GB yang juga punya performa kencang karena udah bertipe UFS 3.1. Mainin game seperti Mobile Legends udah bisa terbuka sampai 120 fps dan mainin PUBG Mobile juga udah nyaman sampai 90 fps. Bahkan gak cuma soal gaming aja yang bagus, tapi kamera utama 50 megapikselnya ini juga termasuk bagus di kelasnya. Apalagi ada fitur OIS-nya juga sehingga proses pengambilan foto maupun videonya jadi stabil. Nah, kalau perekaman videonya ini bisa sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Sementara untuk dayanya ini berkapasitas 5000 mAh dan disupport pengisian daya cepat 80 watt. Yang mana untuk ngisi dari 1-100% cuma butuhin waktu 43 menit aja. Tidak lupa Realme juga membekali HP ini dengan stereo speaker dan IP65 yang bikin HP-nya jadi tahan debu dan percikan air. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya.
Yang keempat, Poco X6 Pro. Ini adalah HP yang paling dicari di tahun ini karena performanya sangat tinggi. Chipsetnya Dimensity 8300 Ultra yang bisa sangat cocok buat kamu yang hobi main game berat. RAM-nya 12GB LPDDR5 dan internalnya 512GB UFS 4.0 dengan sistem operasi Android 14 yang berpadu antarmuka HyperOS. Sisi layarnya pakai panel AMOLED ukuran 6,67 inci resolusi 1,5K. Refresh rate-nya 120Hz dengan fitur HDR10+ dan Dolby Vision. Kecerahannya pun sampai 1800 nits dan udah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Fotografinya ada kamera utama 64MP berfitur OIS ditemani ultra wide 8MP dan makro 2MP. Adapun kamera selfie-nya 16MP yang udah bisa merekam video resolusi 1080p 60fps. Daya-nya pakai baterai 5000 mAh dengan fast charging 67W yang diklaim mampu mengisi penuh dalam waktu 45 menit aja. Namun ternyata di HyperOS masih ada iklannya dan tidak ada bypass charging juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang kelima, Vivo V30 5G. Ini adalah salah satu HP yang punya kamera mumpuni di kelas mid-range. Dengan kamera utama 50MP berfitur OIS, ditemani lensa ultra-wide 50MP, dan kamera selfie 50MP. Soal hasil foto maupun videonya jadi salah satu yang terbaik, apalagi perekaman videonya udah stabil sampai resolusi 4K 30fps. Performanya sendiri kencang, pakai Snapdragon 7 Gen 3 yang dipadukan RAM hingga 12GB dan internal hingga 512GB. Kinerja gamingnya juga terbilang sangat lancar dan stabil untuk mainin game kekinian sekelas ML maupun PUBG Mobile. Bahkan main game berat seperti Genshin pun tidak panas dan daya tahannya bagus. Adapun baterainya 5000 mAh yang support fast charging 80W sehingga untuk ngecas sampai penuh cuma butuh waktu sekitar 50 menit. Layarnya juga cakep pakai panel AMOLED lengkung yang juga punya kecerahan hingga 1200 nits. Sedangkan yang dinilai kurang adalah mesin getar yang terasa murahan dan speaker yang masih mono. Link belinya di deskripsi video dan berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang keenam, Samsung Galaxy A35. Ini adalah salah satu HP yang bisa cocok untuk semua orang. Performanya bagus dengan chipset Exynos 1380 dan dipadu RAM 8GB dengan storage 256GB. Multitasking pakai HP ini tentunya udah sangat nyaman, dan untuk gaming seperti MLBB dan PUBG pun udah lancar dengan settingan grafik tinggi. Sektor fotografinya ada kamera utama 50MP berfitur OIS ditemani ultrawide 8MP dan makro 5MP serta kamera depan 13MP. Soal hasil kameranya tentu termasuk bagus, terutama untuk perekaman videonya udah stabil dan minim jitter. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED 6,6 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Jadi selain punya kualitas yang jernih dan mulus, layarnya ini bakal terjamin aman dari goresan maupun benturan. Bahkan HP ini juga udah punya sertifikasi IP67 yang tandanya udah tahan buat dicelupin ke dalam air. Berikut spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi. Yang ketujuh, Poco F6. Ikut tradisi F-series yang selalu ngasih spesifikasi tinggi, HP ini pun performanya kenceng berkat chipset Snapdragon 8S Gen 3 yang berpadu RAM 12GB dan internal 512GB. Main game berat tentunya lancar mulus tanpa adanya kendala. Layarnya ini pun bagus, berpanel AMOLED Full HD+, refresh rate-nya 120Hz dan dilapisi Corning Gorilla Glass Victus.
Lalu untuk fotografinya udah cakep, ada kamera utama 50 megapiksel berfitur OIS dan kamera ultra wide 8 megapiksel serta kamera selfie 20 megapiksel yang udah support HDR. Semua itu ditopang oleh baterai 5000 mAh yang disupport fast charging 90 watt yang mana ngisi full cuma butuh waktu 34 menit. Adapun fitur lainnya ada speaker stereo, gyro hardware, dan sertifikasi IP64 untuk ketahanan debu dan percikan air. Hanya saja memang udah gak ada port jack audio 3,5 mm, tidak ada slot micro SD dan tidak ada fitur bypass charging. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik untuk saat ini. Dari ke-7 rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.